Selamat datang kembali di panggung sandiwara Timur Tengah, di mana ironi disajikan dalam bentuk rudal balistik. Hari ini kita akan menyingkap sebuah narasi yang sungguh menyenangkan. Ya, kita bicara soal Schadenfreude, kenikmatan melihat kemalangan orang lain. Dan sungguh, melihat para Zionis itu mengeluh di bombardir militer asing rasanya lebih memuaskan daripada menyaksikan karma melahap korbannya sendiri. Mereka yang selama berbulan-bulan menyuruh warga Palestina untuk berhenti merengek soal bom, kini berlarian mencari shelter terdekat. Sungguh pemandangan yang mengharukan. Sebut saja keadilan karma atau mungkin sekedar pembalasan yang memang sudah semestinya. Mengingat 82% warga Israel yang merayakan genosida di Gaza yang telah mengorbankan ratusan ribu jiwa, 75% diantaranya wanita dan anak-anak. Genosida yang mereka sulap jadi destinasi wisata swafoto, sementara di belakang sana manusia-manusia dihanguskan dan kelaparan. Oh, betapa manisnya ketika posisi berbalik. Kabar baiknya apa? Rudal-rudal Iran ini rupanya sangat efektif. Sistem pertahanan udara Iron Dome yang diagung-agungkan Israel gagal total melawan gelombang serangan ketiga. Rudal-rudal Iran terlihat bergerak bebas di langit Israel, menghantam target-target strategis seperti pangkalan udara Nefertim. Boom, hantaman langsung, dan bahkan gedung Kementerian Pertahanan. Tentu saja, media-media Zionis mati-matian menyembunyikan kebenaran ini, kecuali mungkin Fox News yang entah mengapa kali ini berani jujur dan membuat pemerintah Israel meradang. Israel mengklaim hanya 8 warga mereka yang tewas. 8! Tapi mari kita jujur, Israel itu berbohong soal apa saja, bahkan hal yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kenyataannya konon puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan warga Israel kini berbagi nasib dengan belasan ribu warga Palestina yang terkubur di bawah reruntuhan rumah mereka di Gaza. Ironi yang tampaknya hilang dari juru bicara Netanyahu yang kini meratap soal warga Israel yang diserang saat tidur. Mungkin perlu diingatkan, 50% warga Palestina yang tewas minggu lalu justru meninggal saat tidur di tenda. Sungguh berbeda ya. Israel kini belajar dengan cara yang pahit. Melawan militer sebuah negara berdaulat itu jauh lebih sulit daripada membunuh anak-anak yang kelaparan di penjara terbuka. Dan sementara perlawanan Palestina hanya bermodal roket rakitan, Iran punya rudal-rudal paling mematikan di planet ini. Parahnya lagi, Israel kini dilaporkan kehabisan rudal pencegat untuk Iron Dome-nya, sampai-sampai Amerika pun panik stok rudal globalnya bakal terkuras habis. Kenyataan pahit ini membuat banyak warga Israel melarikan diri, bahkan sampai pemerintah mereka melarang warganya pergi via udara. Semakin terpojok, semakin besar kemungkinan Israel akan melakukan serangan bendera palsu untuk menyeret Amerika Serikat ke dalam perang mereka. Karena mari kita hadapi, Israel tak akan bisa mengalahkan Iran, dan program nuklir Iran tak bisa dihancurkan tanpa bantuan bunker buster bombs dari AS. Trump sudah bilang, AS tak akan ikut campur kecuali Iran menargetkan warga Amerika. Dan kita tahu, sejarah Israel punya rekam jejak menyeret Amerika Serikat ke dalam perang dengan trik-trik semacam ini. Bayangkan berapa banyak nyawa di Gaza yang bisa diselamatkan seandainya Iran atau siapapun menghantam Israel sekeras ini.